Tagana mengucapkan minal aidin wal faizin, walaupun ini sudah berlalu ya. Mohon maaf dan batin. Jadi cukup banyak masalah sebenarnya yang terjadi saat ini. Operasi, manajemen, baru saja terjadi yaitu beberapa bulan lalu ya. Kemudian COVID ini juga, COVID yang terjadi saat ini juga banyak dampaknya, sama saat ini yang menjadi pemisah kita, jarak. Karena wabah COVID ini juga spektakuler lah ya, cukup hebat lah untuk menggoyang peradaban nampaknya, juga perekonomian. Untuk honor tadi terkait insentif Tagana yang ada di RBK, alhamdulillah kemarin sudah dicari oleh saudara bendahara yaitu Marina, dia pun nampaknya itu pembiayaan nanti dapat diatur dibayarkan nanti sesuai dengan kesepakatan yang sudah, potongan uang sosial juga sudah biasa sama Marina itu nanti ditutup. Juga banyak juga kami mohon maaf kepada saudara Samsir, kami tidak dapat menjenguk merendung karena alhamdulillah tidak dampak COVID ini semua ekonomi muncul. Salah nanti coba dan kemiskinan ya. Ada juga saudara kuat yang anak pun tanah kemarin itu juga ada hadir. Masuk saya sendiri, Edi juga ya, Edi udah ya. Oh udah. Edi 2019 ya. Nah, ada lagi ya. Anis juga belum. Tapi ini sendiri tidak mengundang gitu. Tidak tahu lah itu nanti. Oke. Kita lihat dia kan terakhir, kita lihat lagi besok doang nanti. Tidak ada diundang jangan dibantu. Udah gak cara banget kayak diundang. Oh ya, satu lagi tali asih yang dari pusat APBN itu nampaknya belum bisa kita upload lagi. Juga beberapa kemarin sempat ditanya oleh saudara Jenal terkait konvensi, bank konvensi yang apa namanya? Syariah. Beralih ke syariah khusus di Aceh. Semua bank nantinya di Aceh itu nggak ada bank konvensional, semua bank syariah. Untuk itu kita rubah ke bank syariah, rekening kita nggak ada masalah. Silakan rubah secepatnya. Jangan nampak sampai tanggal 30. Ya, Jangan sampai itu terjadi penutupan. Kan sama enggak ya? Apa buat apa? Bring buat apa? Itu yang sip-sip lagi. Jadi silakan rubah. Karena ke depan jika pun tali asih Tagana yang dari APBN sebesar 250 bulan itu dibayarkan, kemungkinan tidak ke BRI, itu masih kemungkinan. Bisa juga kemungkinan ke BRI juga. Ya, dari syariah di Aceh lah, Aceh syariah. Kemarin itu sempat diwacanakan Kemensos itu dibayarkan melalui bank Mandiri. Di Aceh yang ada bank Mandiri syariah. Kemungkinan di sana dibayarkan, alhamdulillah Aceh Skill punya bank Mandiri. Ada di Limo. Paling nanti kita pakai ke sana. Di semua insentif itu dibayarkan di bank Mandiri dan di bank BRI lagi. Itu masih kemungkinan. Karena permasalahan di Aceh ada 9 kabupaten kota yang tidak memiliki bank Mandiri. Ada Semilu nggak punya bank Mandiri, Dijai juga nggak punya. Bacanya ada. Tapi 9 atau 8 kabupaten kota yang tidak punya bank Mandiri, termasuk Aceh Jaya. Jadi kendala di situ, belum final lah untuk kemana uang itu dikirimkan. Sama seperti BST atau BST Kemensos dibayarkan melalui pos, ada yang dibayarkan melalui BRI dan ada juga yang dibayarkan melalui Desa. tidak, ada lagi itu bank BNI. Ada tiga
bank. Jadi untuk APBN-nya, kan harapan kami kawan-kawan tetap bersabar. Janganlah sesekali menanyakan kapan gajian. Jadi sebenarnya saya pribadi itu saya menentang saya bilang gitu. Cuman permasalahan kita sekarang ini adalah ekonomi yang hancur dihantam COVID ini. Tidak dipungkiri. Sementara oke lah, masih bisa dimaklumi cuy ya, masih bisa ditolerir. Apa bahasanya? Untuk Darli kami mohon maaf, di akhir tahun 2019 tepatnya di bulan November ya. November, Desember sampai Januari kami tidak bekerja. Ada namanya rasionalisasi dana. Di sana ada 2 rekan kita tidak masuk. Pertama Akyar, kedua Darlianza. Secara tidak langsung tidak masuk di rasionalisasi, tidak mendapatkan insentif dari APBN. Tapi alhamdulillah di APBK tetap dipertahankan. Tetap dapat. Hari ini pun tetap bisa menerima namanya Tembak Padi. Ya, kawan-kawan di APBK, kawan-kawan di Haliman, Samsudin, macam mana guys? Jadi untuk itu tetap bersabar dulu, sekarang tinggal 290 sekian. Bisa aja. Harga nasi Indonesia dari 39.000 menjadi 38.000. Jadi untuk itu tadi kaitan insentif APBN, harapan kami kawan-kawan harus sabar dulu. Meskipun saya pun berprediksi insya Allah di bulan Juni juga akan dibayar. Itu prediksi saya pribadi ya. Cuman tak tahu pun saya gimana. Jika Kemensos sama provinsi se-Indonesia bersiap menempatkan uang di mana, mungkin segera dibayarkan. Dan tidak ada namanya tidak itu sepertinya untuk insentif variasi tidak terkena rasionalisasi anggaran sama seperti di APBN yang ada. Karena itu masih dalam kategori dari sektor perencanaan. Jadi kami harap kawan-kawan tetap sabar dulu. Bencana COVID ini masih di depan mata belum berakhir, walaupun itu PSBB sebagian ditutup. Namun kita waspada untuk COVID ini, terutama diri sendiri dan keluarga lah. Ada 1 tahun kita di Jakarta baru pulang ya, di Arian Tepura. Ini masih diisolasi ya. Bulan finalan. Dan tidak terpapar lah beliau. Evaluasi nanti kita serahkan kepada operasional. Nanti habis nanti sampaikan saya Terima kasih kepada koordinator yang mungkin merupakan yang salah. Tadi rekan-rekan semua menyangkut dengan kejadian kita pada waktu di Ramadan kemarin, ya sebelum Lebaran itu memang kita ada melakukan sedikit goncangan ya, yang mungkin kita lakukan tidak perwakilan hanya sekitar beberapa orang. Namun memang itu mungkin rekan-rekan bertanya-tanya kenapa bisa terjadi hal semacam itu, ya kan? Karena mengingat dan menimbang mungkin rekan-rekan tidak mengetahui bahwasanya pada waktu itu kita harus diminta bikin laporan dari dinas, ya. Saya pun tidak tahu, saya sudah bertanya laporan apakah kumulatif ataukah memang per orang. Jadi kemarin koordinasi lagi dengan Marina sehingga kami menyiapkan kemarin laporannya, sehingga makanya uang untuk honor pada APBK ini yang sekarang nanti akan diserahkan langsung oleh bendahara. Jadi di sini kita mengenai evaluasi Tagana ini rekan-rekan semua tentang kesiapsiagaan, terus tentang kehadiran, tentang keaktifan.
nanti akan langsung dibahas oleh sesepuh kita Haji Mansur. Kepada itu kita persilakan. Aku pemilimamu udah apa satu dapat pulang. Bel. Salam. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Are you ready? Yes. Kawan-kawan yang kami banggakan, kalau nanti bahasa yang keluar dari mulut saya agak keras, itu bukan berarti saya ada kebencian dalam hati. Itu pertama. Yang kedua, kenapa memang pernyataan harus keras? Karena memang kita dididik keras, bukan loyo. Artinya kita ini memakai baju seragam ini bukan kita beli di pajak, tidak ada menjual di toko, tapi kita pakai ini dengan keringat dan keikhlasan hati sebagai relawan, sehingga kita bangga menjadi Tagana Indonesia. Yang pertama yang perlu kami sarankan di sini kawan-kawan, bahwa perlu kita ketahui bahwa Tagana ini sifatnya nasional. Kita ini adalah Tagana Indonesia. Ketika Tagana di Kabupaten Aceh Singkil lengah, maka seluruh Tagana di Indonesia tercoret. Itu dulu pahami. Bukan kita Tagana Kecamatan Singkil, tidak. Bukan Tagana Desa, tidak. Kita ini adalah Tagana Indonesia yang memiliki satu komando dari pusat. Ketika kita di sini ada masalah, ada konflik, maka akan terasa kepada Tagana lain di Indonesia. Itu dulu pahami. Yang kedua, kawan-kawan, kita memang merasa enteng dengan apapun yang kita lakukan di Tagana ini. Seolah-olah tidak ada tanggung jawab. Bukan seolah-olah, memang tidak ada tanggung jawab. Kalaupun ada, hanya beberapa orang yang itu pun melekat di dinas. Karena pertanggungjawabannya, maaf, dia bergaji di dinas, melekat Tagananya, maka dipakainya baju Tagananya supaya Tagana lain tertutupi. Kita lemah, kita tidak bertanggung jawab. Saya sudah berapa tahun gabung di Tagana ini, hampir memang kita tidak ada tanggung jawab. Kenapa saya katakan demikian kawan-kawan? Kita ini bukan membawa nama pribadi, kita ini membawa nama korup kabupaten. Kalau Tagana Kabupaten Aceh Singkil berprestasi, maka terbawalah semua nama yang ada di Aceh Singkil ini. Tapi apakah bisa kita buktikan prestasi kita di mana? Satu contoh saja, buktikan di mana prestasi kita. Tidak ada. Kenapa orang pandang enteng melihat Tagana? Pimpinan kita sendiri pandang enteng melihat Tagana. Kenapa? Karena kita tidak kompak. Maaf, kalau nepotisme saya berbicara, orang luar memimpin dinas sosial, tapi mengenyampingkan putra daerah karena kita tidak kompak. Coba sadari. Tapi kalau kita kompak, kenapa harus dia? Lalu di mana Acu pada saat kawan-kawan merengek, di mana tali asih, di mana tali asih? Bukan Acu diam, tidak. Berhadapan langsung dengan sekda, berhadapan langsung dengan bupati. Padahal tugas saya juga masih banyak. Tapi kenapa itu harus saya lakukan? Karena saya berbadan berbaju Tagana. Dan akibat masalah itu, Tagana Aceh Singkil hari ini dianggap tidak ada. Tidak ada. Yang kedua, disiplin. Terkadang kita menghargai kawan kita yang dari jauh, belum makan, belum sarapan, tapi sudah berada sampai pukul 8 di sini. Kita yang dekat lalai. Itu
rasakan, coba kita rasakan. Lalu itukah kebanggaan kita dengan baju ini? Mohon maaf. Saya kalau memang nanti kita tidak bisa kompak, saya sudah ikhlas keluar dari Tagana. Saya sudah ikhlas. Saya memang angkatan 2005. Tetap 2015. Dididik selama 2 minggu. Tapi darah saya, korsa saya untuk Tagana. Jangan ada orang yang pandang enteng dengan Tagana. Dengan apapun caranya akan saya hadapi. Saya tadi berharap pertemuan ini ada kabit, ada kepala dinas. Makanya hari ini kita ambil sebuah keputusan, kita ambil sebuah komitmen. Masihkah kita bergabung dengan Tagana Kabupaten Aceh Singkil atau dengan Tagana Aceh? Ambil komitmen. Kalau memang Tagana Aceh dimanapun bencana kita harus hadir. Tapi kalau untuk Kabupaten Aceh Singkil kita harus bertemu dulu dengan Kadis. Mohon maaf Bapak Ibu, kita perlu uang, kita butuh makan. Bukan karena Acu bergaji, tidak, demi Allah tidak. Gaji Acu cuma tinggal 200.000 lagi. Kenapa? Karena kalau memang hanya uang 50.000 kita bisa berkumpul. Tapi karena tanggung jawab kita tidak bisa berkumpul. Mohon maaf, saya tidak kenal dengan ibu itu. Karena memang di setiap bencana kita tidak pernah berjumpa. Saya tidak kenal. Apakah ketika kita keluar tidak ada pengganti? Banyak pengganti kita. Banyak. Saya sebenarnya Bapak Ibu kan sudah saya sampaikan. Bukan saya karena ada kemarahan pribadi, tidak. Saya malu memakai baju Tagana tanpa menunjukkan sikap sebagai seorang Tagana. Bahkan saya sempat bilang kepada kawan-kawan kemarin, andaikan pun nanti Tuhan menjadikan jabatan saya lebih tinggi setingkat lagi, akan saya bawa Tagana ini di jabatan itu. Baik, Tagana tidak anggap sebelah mata. Jadi tolong kembali evaluasi. Itu grup kita ada, tapi grup untuk membuka-buka seksual itu grup kita ada, tapi untuk itu bukan untuk informasi bencana, bukan untuk informasi kesiapan kita, tapi untuk informasi membuat kita bernafsu. Itulah Tagana Aceh Singkil. Coba hindari sikap-sikap yang demikian. Bukan berarti Acu ini terlalu baik, tidak. Mungkin jadi Acu punya simpanan, tapi bukan harus diekspos di situ. Karena itu adalah grup yang kita miliki dengan baju kita, bukan dengan pribadi kita. Apa yang saya tidak lakukan dengan Tagana ini? Tolong tanya koordinator. Menjumpai bupati, memastikan bagaimana supaya cepat cair tali asi kita. Nah, bagaimana laporan? Saya minta bagaimana contoh laporan biar kami siapkan. Tidak ada yang respon. Terakhir kita mencak-mencak sama-sama kita. Kita saling melecehkan di situ di dalam grup. Berarti memang kita tidak memiliki tanggung jawab. Tidak memiliki tanggung jawab. Jadi kawan-kawan, mohon saya. Mohon, mari kita besarkan Tagana ini dengan kesadaran. Jangan karena uang. Saya bangga dengan Tagana. Antisipasi kepada kawan-kawan. Kalau memang kita tidak mau dianggap sebelah mata, kompak dan bertanggung jawab. Itu kunci, disiplin. Berapa kali kita pertemuan yang jauh duluan datang. Berarti memang tidak ada rasa lagi di dalam hati kita Tagana ini. Tidak ada rasa. Memang tidak sadar lagi. Jadi terlalu banyak pun nanti saya menyampaikan. Intinya mulai hari ini kita berkomitmen, kita buat berita acara. Masihkah kita berdiri sebagai Tagana Kabupaten Aceh Singkil? Tolong koordinator dan Danton fasilitasi Tagana harus bertatap muka dengan Kadis. Harus. Kita jangan berseberangan dengan pimpinan. Saya malu, saya menjadi tameng untuk kawan-kawan semua. Saya yang dibenci oleh Kadis. Padahal begitu dekatnya kami dengan Kadis itu. Tapi karena memperjuangkan kawan-kawan, maka sayalah yang dilihat menjadi provokasi di Tagana ini. Tolong ini dihadirkan, seluruhnya bisa hadir. Dan mari kita sampaikan apa yang harus kita sampaikan. Maaf kawan-kawan, kita
kita berjanjang naik, berjanjang turun. Kita jangan memikirkan pendapat pimpinan kita berapa hasilnya hari itu. Tapi yang kita pikirkan hari itu, apa yang bisa saya lakukan untuk Tagana dan masyarakat Singkil. Bukan gaya operasionalnya berapa. Artinya, seringkali kita ketika bekerja berapa upah, kita relawan. Kalau dihargai keringat kita dengan uang, alhamdulillah. Kalau tidak dihargai keringat kita dengan uang pada saat itu, ada tali asih. Makanya menjadi Tagana itu pikir-pikir habis. Jangan gagah memakai baju Tagana, tapi tidak mencerminkan seorang relawan. Saya ketuk hati Bapak Ibu hari ini. Kawan-kawan, saya ketuk. Mari bertanggung jawab dengan Tagana. Yang kita bawa KOP Kabupaten Aceh Singkil. Bukan tingkat kepala desa, bukan tingkat kecamatan. Tapi Kabupaten Aceh Singkil yang bernaung di Tagana Indonesia, di Tagana nasional. Jadi mohon kawan-kawan, kalau memang kita mau dihargai orang, kalau memang kita mau berkiprah dengan relawan, ya mari kita kompak. Perintah kita satu komando. Kalau dualisme, nah itu bukan kita itu. Karena perintah satu komando, maka komando yang mana kita ikuti. Makanya saya bilang, grup itu bukan untuk grup ece-ece. Jadi komando mana yang kami ikuti? Masuk Sipolan, hadir tanggal sekian. Masuk ini, hadir tanggal sekian. Harusnya yang berbicara di situ hanya komando. Ada kawan-kawan Tagana kumpul jam sekian, titik habis. Ini enggak, masuk lagi yang ini, masuk lagi yang ini, masuk lagi yang ini. Seolah-olah komando semua. Kita sendiri yang merendahkan derajat Tagana kita. Jadi kita jangan menyalahkan orang. Kalaulah saya tahu terjebak saya pada saat itu, hancur komunikasi saya dengan Kadis, karena kami berhubungan baik, harusnya saya berpikir lebih panjang. Tapi apa yang nampak pada saat itu kepada saya? Kawan-kawan butuh. Pada saat itu mau lebaran, saya korbankan pekerjaan saya korbankan komunikasi saya dengan Kadis. Seolah-olah saya benci dia. Saya masukkan ke Facebook. Ada kawan-kawan merasa? Tidak ada. Tapi saya merasa. Nah, itulah kita hari ini. Itulah kita hari ini. Kalau masih bangga memakai baju Tagana, bertanggung jawab. Kalau hari ini ada perintah komando, tetap ada anggota. Kamu nggak bisa, anak ambo. Tidak pernah yang mengatakan siap komandan, tak ada itu. Coba buka Facebook kita. Kalau memainkan BH, celana dalam perempuan, nah itu banyak tuh. Coba lihat di grup. Kita sudah dewasa, kita sudah punya anak. Mohon maaf anak kita yang sudah perempuan. Kita berkumpul di sini kawan-kawan, bukan berarti hanya satu kata ketika tali asih ada. Jangan kita diukur dengan rupiah. Keringat kita, keringat relawan, ada ibadah di dalamnya. Jangan diukur karena rupiah. Rezeki kita di Tagana ini bukan rezeki dipaksakan, tidak. Tapi memang kita sudah menyatakan diri kita sebagai relawan, maka kita harus terdepan dalam bencana. Saya tanya satu, Adindaku, mohon maaf, biar sama Adindaku ini saya sampaikan, supaya menjadi perhatian. Waktu ada anak hilang, ada Tagana kita hadir. Tidak ada kan? Di mana jiwa relawan kita hari ini? Ada kan? Itu masih di depan mata kita. Oh, oke. Timbul pertanyaan kawan-kawan. Acu ini pandainya menasihati, pandainya hanya memberi ceramah, pandainya hanya semua pandai, tapi juga tidak pernah hadir, tidak pernah tampil. Saya katakan kepada kawan-kawan, saya memang kadang-kadang tidak hadir di depan kawan-kawan. Tetapi tahukah kawan-kawan, ketika saya duduk dengan pemimpin, dengan pejabat di Aceh Singkil ini, bagaimana Pak perhatian Bapak terhadap Tagana ini? Banggakah Bapak memakai baju kami? Itu yang saya sampaikan. Nah, artinya apa? Kita maka berbagi lagi.
Piring sebuah bang. Kita ini satu tempat, satu komando, satu tugas. Kalau memang kita tidak lagi mau menjadikan komando sebagai perintah yang paling tinggi, ya cobalah. Inilah kejadian kita. Suka-suka hatilah. Suka-suka hatilah kita ini. Malu kita dengan PKH. Malu kita dengan TKSK. Begitu rumitnya data masalah COVID, tapi mereka tetap menjadi terdepan. Bayangkan berapa kepala desa hancur dibuat masyarakat gara-gara data BLT, gara-gara data. Tapi alhamdulillah di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil masih bisa terselamatkan. Karena apa? Karena ada relawan TKSK dan PKH di sini yang menyelamatkan data. Bukan main-main urusan data COVID ini. Bukan main-main. Kita hanya siap memasak, menanam. Makanya ketika kita jauh dengan pimpinan, kita ini coba lihat macam anak-anak di bagian. Buka komunikasi melalui koordinator, melalui danton, melalui yang di dalam, buka komunikasi. Saya juga kemarin berharap kepada pimpinan Aceh Singkil saya di kabin itu sebenarnya. Tapi kejadiannya lain. Desa kami juga membutuhkan saya. Makanya ketika kita berjarak dengan lembaga yang membawa kita, ya ini yang terjadi. Jadi mulailah kita beretika pada hari ini. Mulai. Yang saya sampaikan ini bukanlah sebuah emosi, tidak. Pak, tolong dengar Pak. Bukan sebuah emosi, tidak. Emosi. Yang saya sampaikan ini adalah bagaimana kita mampu mengembalikan jati diri kita sebagai Tagana Indonesia. Itulah yang saya sampaikan hari ini. Jadi kawan-kawan, saya harapkan kembali. Yang terpikir dalam benak saya kejadian itu tadi menjadi fitnah bagi orang yang tidak tahu masalah. Seolah-olah saya berkehendak jadi koordinator. Bayangkan. Seolah-olah saya ingin jadi koordinator. Itulah polemik kita pada saat itu. Ketika itu disampaikan koordinator ke saya hanya bisa tersenyum. Itulah dia. Ada yang berasumsi. Ada yang berasumsi seolah-olah saya ingin jadi koordinator. Tapi itu tidak masalah. Tagana ini harus terdepan. Arti terdepan bukan saja bisa membantu masyarakat saat bencana, tapi bisa menyikapi apapun informasi terjadi terhadap Tagana. Jangan terus dimakan atau diminum, tapi disaring. Kita ini kawan-kawan manusia memiliki otak kiri dan otak kanan. Kalau hari ini yang positif saya sampaikan dan kawan-kawan mencermati dengan positif, berarti yang berjalan adalah otak kanan. Itulah dia. Tapi kalau hari ini positif saya sampaikan, kawan-kawan nanti negatif menanggapi, berarti yang bekerja adalah otak kiri. Itu saja perbedaan. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, kebetulan juga bendahara sudah di sini, mana tahu ada informasi yang harus disampaikan. Kembali kepada kita kawan-kawan. Kalau hanya kita diukur dengan rupiah, saya sendiri hari ini menyatakan keluar dari Tagana. Saya buat pernyataan saya keluar dari Tagana. Tidak usah lagi dibayar. Tapi kalau kita mengedepankan tanggung jawab sebagai relawan yang dihargai oleh pemerintah, diberi baju, diberi tali asih, maka bekerja kita sesuai. Perintah hanya satu, jangan ada lagi perintah dua. Bersihkan itu grup Tagana dari bahasa-bahasa yang tidak jelas. Kalau mau bertanya, tanyakan koordinator. Jangan tanya yang lain. Karena koordinator melekat di dinas. Jangan kita seolah-olah pura-pura tahu, tetapi kita tidak tahu. Jadi
Kalau istilah kita pasar, GA katanya. Gadang hantak. Ambo bukan merepet kau adik-adik, indah. Demi Allah ambo nak merepet kau. Ambo hanya memberi motivasi. Kenapa saya berhasil? Mohon maaf, ini kan saya kupas sedikit Adinda ya. Saya kupas sedikit, mohon izin supaya termotivasi adik-adik kita. Saya Adinda anak yatim belum sekolah. Mama saya hanya jualan es. Pada saat saya tamat SMA, saya minta kuliah. Apa dibilang mama? Kalau ada uang munak sekolah, kalau tidak usah. Apa yang saya lakukan? Saya mengabdi di kantor. Saya bekerja di pajak. Saya ngambil lokan di sungai. Saya mengguling balok di hutan. Saya membersihkan sampah di pajak harian. Saya loker koran. Saya berjualan koran. Tapi apa yang saya ambil dari hikmah tersebut Adindaku? Ada orang yang dititipkan Tuhan kepada saya. Karena kamu mempunyai pemikiran bagus, bisa membaca, pandai menulis, saya angkat kamu jadi wartawan. Dari situlah karir saya meningkat. Dan yakinlah Bapak Ibu, ketika Allah menghendaki, akan ada hadir seorang tagana terbaik menjadi pimpinan di kecamatan ini. Yakinlah. Kenapa? Karena Bu Eva dan Si Zikri tahu bagaimana birokrasi kami di kecamatan dan bagaimana background saya di situ. Karena dia orang dalam. Adakah orang memikirkan kawan-kawan yang tidak terpikirkan kepada orang lain? Saya pikirkan. Saya tanya dulu koordinator, punya SK Kadis apa SK Bupati? Kerja di dinas sosial. SK Kadis, eselon 2 bukan? Artinya Pak Kadis eselon 2 kan? Eselon 2 jabatannya kan? Artinya SK itu bisa menjadi syarat apabila ada pengangkatan PNS. Kami di kecamatan SK eselon 3, 200 tahun pun mereka mengabdi tidak akan diangkat karena tidak memenuhi syarat. Lalu saya perjuangkan itu. Insya Allah dalam waktu dekat kawan-kawan yang honor di kantor camat sipil akan menerima SK setaraf eselon 2. Itulah perjuangan kita. Bukan karena kita sudah tinggi lalu kita melihat orang ke bawah, tidak. Karena kita berasal dari bawah, makanya tetap kita melihat ke bawah walaupun kita berada di atas. Jadi inilah saja motivasi saya kawan-kawan. Kalau seandainya ada yang salah, ada yang keras, ada yang tersinggung, dari hati lubuk yang paling dalam saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Tapi mari kita berkomitmen, kita jadikan tagana Aceh Sipil ini
Ya itu tempel tadi ya. Itu. Buat. Ikut. Pulang bagi ke nanti ya. Nanti dorado. Aku nanti dong ke dia. Waya. Ada wayang itu. Dia dia. Ulang tahun. Ini manusia nih. Ini kira ko mati kupong ah. Yang nama bisa kami jam. Mo. Sa cek, bagus. Satu pak kita. Jika memang nanti dia terasa banyak, nggak ada. Nah, siap angkat tangan. Kodin. Makan itu. Yan. Ayan. Oke, jadi guys, kita sudah selesai makan. Selanjutnya kita pulang kembali ke rumah masing-masing. Oke, bye. Hai guys, selamat kembali dengan saya bernama Zikri dengan channelnya Zikri Tagana. Oke, maaf ya guys, selama ini saya bisa dikatakan vakum atau sebenarnya sih banyak kegiatan yang begitu cukup panjang ya. Oke, tidak berlama-lama lagi. Di sini saya akan mencoba mereview nasi goreng yang telah kami makan tadi pada acara kami tadi. Itu adalah nasi goreng salah satu langganan saya. Enak nasi gorengnya. Dan saya jenis sedikit mereview beberapa menit lah untuk mereview nasi goreng yang telah kami makan tadi. Oke. Pertama, kalau bandingin sih ada sedikit bedanya ya nasi goreng yang sama nasi goreng yang lain-lainnya. Yang membedakan itu terutama ya bisa jadi tempatnya, apalagi ya rasa ya, ada rasa yang spesial, menu spesial yang dengan bumbu-bumbu yang cukup rahasia gitu. Di situ terutama ada tomat, saus, ayam dan lain sebagainya. Ayamnya itu apalagi masih panas, enak kok. Dan bercampur dengan tepung itu rasanya itu kriuk-kriuk gitu. Rasanya enak dan nasi gorengnya sedikit pedas ya, sedikit pedas. Cabenya itu kayak bercampur cabai rawit gitu, enak kok rasanya. Di situ salah satu makanan langganan saya. Setiap pulang kantor walaupun tempatnya jauh, sekali saya pasti makan siang di situ. Atau waktu sambil santai-santai minum jus gitu. Ayamnya sih kayak itu ayam potong ya. Kayaknya karena dari rasanya itu berbeda gitu. Apalagi dengan minumannya ya cukup enak ya, the best. Rasa kopinya itu enak, ada pahitnya gitu. Apalagi dengan ya suasananya, pemandangannya cukup bagus, dekat hutan bakau. Rasanya enak. Oke guys, sekian review dari saya, review pendek dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Kita like and share jika berkenan. Silahkan berikan kolom komentarnya di bawah ini. Oke guys, selamat berjumpa, selamat beraktivitas kembali. Semoga hari-hari liburnya